biasanya karena saya selain di puskesmas juga saya jaga di rumah sakit. Biasanya habis jaga di rumah sakit tuh kan masuk puskesmas ya. Kan saya jaga malam terus ke puskesmas. Biasanya ngantuk, oh, udah lemes, bawaannya udah lemes. Tapi setelah minum itu ya badannya ya lebih lebih segar lah, bisa bertahan sampai mungkin sampai siang lah, sampai jam 12 gitu. Padahal biasanya Ya. pagi-pagi udah ngantuk luar biasa itu dok, udah capek sekali Mm-mm. ini. Itu Ya. yang saya, jadi mulai naik juga, terus rasa apa ya yang tadi senggol bacoknya udah mulai berkurang juga dok. Gitu. Iya dok, menarik sekali dok. Jadi orang itu Iya, dok, kalau diberi obat oleh iya, psikiater ya dok, diberikan obat oleh ya, psikiater itu kesannya adalah selalu dikasih obat tidur gitu. Tetapi tadi dokter iya, Joko menyampaikan bahwa justru dengan minum obat itu dokter bisa beraktivitas dengan baik ya dok, artinya energinya malah iya, bisa iya, bagus, dokter berpikir dengan iya, nyaman gitu. Ini iya, menghapus stigma bahwa obat dari psikiater itu adalah obat tidur dan obat yang iya, membuat kita itu kayak teler gitu. Ternyata dokter Joko iya, menyampaikan bahwa ternyata aktivitas bisa bagus ya dok ya. Lalu ada satu lagi iya, dok yang menjadi stigma di obat psikiater. Apakah dokter kemudian merasa kecanduan dengan obat itu dok? Eh, istilahnya sih kalau saya sih enggak kecanduan ya, memang Ya, memang saya butuh buat bikin saya semangat itu ya, ya ya. minum aja gitu. Ya Hmm. sebenarnya sih saya sampai pernah debat di Facebook gitu. Kalau misalnya yang namanya kecanduan mah, kenapa orang makan nasi nggak dibilang kecanduan gitu ya? Exactly, setuju sekali dok, setuju Iya. sekali dok. Atau yang lebih ekstrimnya, kenapa orang bernapas nggak dibilang kecanduan? Kan terus menerus kecanduan bernapas gitu ya, kecanduan oksigen. Menarik banget dok, menarik Itu kan dok, terus menarik dok, menerus. menarik Iya, dok, menarik dok. Iya, iya, betul iya. dok, betul dok. Hmm. Kenapa orang ngerokok nggak dibilang kecanduan rokok gitu, atau kecanduan Facebook, kecanduan medsos itu nggak dikomentarin. Tapi kenapa kalau obat-obat psikiater dibilangnya kecanduan dan disamain dengan narkoba. Sampai saya pernah Hmm. bilang kalau misalnya obat dari psikiater itu narkoba gitu, harusnya semua psikiater itu ditangkap sama polisi di penjara gitu. Karena pengedar narkoba dong gitu. Kasihan banget ya dok jadi psikiater ya, udah ikan cupang di net dicurhatin meninggal cepet gitu ya, psikiater Oh, iya, kagak terima curhat. iya. Resepnya berbahaya, Terus tangkap ditangkap lagi, polisi. dibilang pengedar narkoba. Belum sempat ditangkap udah mati duluan dok, kebanyakan dicurhatin soalnya. Iya, Ya dok, terima kasih dok, cerita dokter tentang obat ini menarik sekali memang buat saya ya dok ya. Nah, terus kita mungkin iya. diskusi lagi dok. Apakah dokter juga pada saat mengkonsumsi obat ini, dokter juga mendapat Hmm. stigma gitu dari teman-teman. Minum obat apa sih kamu gitu? Nah itu saya kan dalam rangka menghapus jejak, jadi minumnya ya sembunyi-sembunyi gitu. Oke. Nggak kelihatan gitu. Jadi Ya. kadang-kadang aduh lupa nih belum minum nih, obatnya masih di tas gitu, terus ya bentar ya saya ke kamar mandi dulu gitu. Saya minumnya di kamar mandi gitu, nggak kelihatan saking inginnya menghapus jejak gitu dok. Gitu Oke dok, menarik sekali juga. dok. eh, Bungkus obatnya itu eh, sudah selesai minum obat, nggak langsung saya buang, saya gunting-gunting dulu dok, biar Oke. nama obatnya nggak kelihatan gitu. Itu Mm-mm, ya mm-mm. dalam rangka menghapus jejak dok gitu. Ya, Sampai ya, seperti itu ya, dok. ya. Oke dok, menarik sekali dok. Luar biasa perjuangan dokter ya sampai untuk meninggalkan jejak tadi, bahwa dokter meminum obat aja sampai sebegitu susahnya ya dok, karena takut di Iya, stigma gitu dok. Apakah iya. dalam pekerjaan dok, selama dokter bekerja dan kemudian dokter mengalami sakit ini, pernah mendapatkan ancaman atau misalnya dikasih tahu kamu kalau depresi nanti kita keluarkan dari PNS, atau kalau kamu punya gangguan mental maka kamu nggak bisa kerja lagi sebagai dokter? Apakah pernah ada statement-statement seperti itu dok? Statement kalau dari apa ya, dari teman kerja sih enggak, cuma dari kadang-kadang dari orang orang dekat itu ditanya, lo nanti minum obat terus nggak apa-apa nih nanti, seperti itu sih. Ada Hmm, juga yang mm-mm. tanya, nanti nggak rusak ke ginjal gitu. Kalau ya saya diskusi di medsos gitu, ada yang tanya seperti Ya, itu. Saya mm-mm. bilang
Oh, yang kena ginjal itu lebih banyak karena penyakit DM ya, DM dan hipertensi gitu. Saya bilang kayak gitu aja. Banyak. Mm-mm. Coba kamu udah pernah ngitung, udah pernah survei belum berapa orang yang sampai gagal ginjal karena minum obat psikiater gitu. Saya dulu serangan Iya, pertama minum 6 tahun, ya iya. masih hidup sampai sekarang gitu. Belum cuci darah loh. Saya sampai jawab kayak gitu. Ya dok, ya dok. Masih hidup dan hari ini bisa bercerita tentang perjuangan dokter yang luar Iya, biasa. Dan ini pencerahan banget loh dok, dokter beneran. iya, iya. Iya dok, artinya maksud saya begini dok, cerita dokter di malam hari ini ya, ini tidak sekedar bercerita tentang depresi saja, tapi apa yang dokter Iya. suarakan di malam hari ini itu bisa menjadi suara teman-teman tenaga kesehatan lain yang mungkin juga Iya. mengalami kondisi depresi dok. Artinya bahwa, hey, aku tenaga kesehatan, aku pernah depresi dan saya berani speak up gitu, bahwa Iya. ternyata mengalami depresi pun itu tidak membuat dokter menjadi terpuruk begitu ya dok. Nah, bicara terpuruk nih dok gitu ya. Iya. Sebenarnya motivasi terbesar dokter Joko sampai bisa sembuh gitu ya. Saya mengatakan bahwa dokter nih sembuh gitu ya dok. Dan kembali aktif seperti sekarang. Ini motivasi terbesar dokter apa dok? Motivasi terbesar balas dendam, Dok. Weh! Itu motivasi saya yang paling kuat, Dok, ya. Gimana tuh dok? Itu Gimana dok? Seru dok, seru dok. saya ingat pas saya lagi kepikiran buat itu bunuh diri gitu ya. Hmm. Saya udah pikir eh saya bunuh diri, kalau misalnya saya bunuh diri eh, kasihan dong keluarga saya gitu nanti yang mendapat nama jelek seperti itu kan. Terus Hmm. juga kamu kan belum balas dendam gitu. Ya. Nanti kalau kamu mau bunuh diri, gimana balas dendamnya? Kan susah balas dendam dalam bentuk arwah gitu ya. Mendingan balas dendam masih wujud manusia gitu, Dok. Gitu. Iya, iya dok, Repot, iya dok. ya susah kalau balas dendam dalam bentuk arwah gitu, Dok ya. Hmm. Ya, itulah maksudnya bercandanya seperti itu, Dok. Maksudnya. Betul Itu dok, yang betul dok. memotivasi saya buat buat itu buat sembuh gitu, Dok. Seperti itu, Ya. Dok. Balas dendam bentuk arwah hanya ada di sinetron ya dok ya? Iya, yang jadi film gitu ya. Nggak tahu Iya, itu iya. nyasar kemana. Iya. Oke dok. Selain itu dok, selain kita bicara tentang bunuh diri gitu ya dok, ada hal Mm-mm. lain nggak sih dok yang sebenarnya juga jadi latar belakang dokter bisa kuat banget bertahan? Artinya kan ini nggak cuma masalah melawan depresinya ya dok, tapi bagaimana Ya, dokter melawan stigma-stigma bahwa tenaga ya. kesehatan itu nggak boleh gangguan mental dan segala macam. Apa yang dokter lakukan dok selain pengobatan tadi dok? Ya, selain pengobatan, kebetulan saya juga udah waktu dulu yang pertama ya, depresi yang pertama, saya dibilangin sama psikiaternya, Joko kamu harus nulis dan olahraga. Hmm, Kenapa nulis? Nulis itu ibaratnya ini apa? Beresin lemari, lemari baju yang berantakan, dikeluarin hmm, satu-satu, terus hmm. diberesin lagi gitu. Ya. Dan akhirnya saya kebiasaan nulis